Pernah nggak sih kamu ngerasa butuh banget waktu sendiri di tempat kerja cuma biar bisa fokus? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal menyelami sebuah cerita. Sebuah kisah tentang pencarian akan kesunyian yang ternyata menyimpan kejutan yang tidak terduga. Nah, ini dia nih yang menarik. Tahu nggak sih, ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa saat kita sengaja menghindar dari rekan kerja dengan niat supaya bisa lebih fokus, hasilnya kita justru seringkali merasa lebih buruk. Bukannya dapat ketenangan, malah jadi makin nggak tenang. Loh, kok bisa gitu ya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Ya, entah itu di kantor yang super ramai atau bahkan pas lagi kerja dari rumah yang juga banyak gangguannya, kita semua pasti pernah merindukan hal yang sama. Sebuah sudut yang tenang, yang sunyi, biar bisa benar-benar berkonsentrasi. Keinginan yang sangat wajar dan manusiawi banget. Perjalanan inilah yang kita sebut pencarian ruang sunyi. Sebuah petualangan kecil yang kita lakukan hampir setiap hari dengan harapan bisa menemukan kembali fokus yang seakan hilang ditelan kebisingan. Logikanya kan kedengarannya simpel banget ya. Kalau kita bisa sedikit aja menjaga jarak, mengurangi gangguan dari orang lain, pasti semua energi kita bisa tercurah ke pekerjaan. Rasanya kita lagi membangun sebuah benteng kecil dengan keyakinan penuh bahwa di dalamnya produktivitas kita bakal tumbuh subur. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah strategi menyendiri ini beneran manjur? Para peneliti pun penasaran dan jawaban yang mereka temukan, ternyata jauh lebih dalam dan kompleks dari yang kita semua duga. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih kita sebenarnya sering memutuskan untuk mundur sejenak dari interaksi sosial di tempat kerja? Apa dorongan di baliknya? Jadi, penelitian ini mengidentifikasi ada dua pemicu utama. Dua hal yang kita antisipasi di pagi hari, yang bikin kita mikir, kayaknya hari ini lebih baik aku kerja sendiri aja deh. Alasan yang pertama adalah saat kita merasa tugas-tugas kita hari itu sifatnya sangat mandiri. Kita lihat daftar kerjaan, terus sadar, wah ini semua sih bisa aku selesaikan sendiri, nggak butuh masukan dari siapa-siapa. Nah, kesadaran inilah yang seolah membuka pintu bagi kita untuk bekerja dalam kesendirian. Alasan kedua adalah saat kita merasa hari itu bakal berat banget. Rasanya tuh kayak mau mendaki bukit yang curam. Kita tahu pekerjaan yang menanti bakal menguras banyak tenaga, baik mental maupun emosional. Jadi, untuk menghemat energi kita yang berharga, secara naluriah kita mengurangi biaya dari interaksi sosial. Para peneliti ini bahkan sampai membuat peta untuk proses ini loh. Mereka melihat gimana antisipasi di pagi hari, misalnya karena tugas yang mandiri atau hari yang berat, mendorong kita untuk menghindari interaksi. Harapannya yaitu tadi bisa lebih tenang dan fokus. Kerangka inilah yang jadi panduan mereka. Dan disinilah cerita kita sampai pada titik baliknya. Babak di mana keheningan yang kita cari-cari ternyata membawa sesuatu yang sama sekali tidak kita duga. Ini dia temuan yang paling mengejutkan. Harapan kita dapat ketenangan. Kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa menghindari rekan kerja justru secara signifikan mengurangi tingkat ketenangan kita di penghujung hari. Iya, kamu gak salah dengar. Bukannya jadi lebih tenang, kita malah merasa sebaliknya. Lantas, kok bisa begitu? Ternyata, di balik dinding kesunyian yang kita bangun dengan susah payah itu, seringkali muncul seorang tamu tak diundang, yaitu rasa sepi. Justru tindakan menghindari interaksi itulah yang secara langsung memicunya. Jadi ini seperti reaksi berantai yang tanpa kita sadari terjadi. Kita mulai dengan sengaja menghindar. Langkah ini ternyata malah memupuk perasaan kesepian. Nah, rasa sepi inilah yang kemudian menggerogoti ketenangan yang kita dambakan. Dan ironisnya, pada akhirnya malah mengganggu fokus kita. Sebuah lingkaran setan ya. Mungkin kita bisa merangkumnya dengan indah seperti ini. Niat kita memang baik, yaitu membangun dinding untuk melindungi fokus. Tapi tanpa sadar, dinding yang sama bisa berubah fungsi menjadi penjara yang justru mengurung dan mengisolasi hati kita. Lantas, apa dong pesan moral yang bisa kita ambil dari kesunyian ini? Pelajaran apa yang ingin disampaikan oleh temuan ini kepada kita semua? Nah, ini poin kuncinya. Penelitian ini bukan berarti menyendiri itu salah ya, sama sekali bukan. Pesannya jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang menyadari bahwa kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk merasa terhubung itu seringkali jauh lebih kuat daripada strategi produktivitas kita. Kita nggak bisa gitu aja mematikan tombol kebutuhan itu.
Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada satu faktor kunci yang bisa mengubah segalanya. Namanya otonomi, yaitu seberapa besar kebebasan dan kendali yang kita punya atas cara kita bekerja. Dan yang luar biasa, ternyata semua dampak negatif dari menyendiri tadi bisa hilang, bahkan berbalik jadi positif kalau kita merasa punya otonomi yang tinggi. Saat kita merasa memegang kendali penuh, kesendirian itu bukan lagi soal isolasi yang menyakitkan, tapi berubah jadi sebuah pilihan yang memberdayakan. Jadi, sebagai penutup, aku nggak akan memberikan kesimpulan. Sebaliknya, aku mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Lain kali saat kamu merasa ingin menarik diri di tempat kerja, coba deh berhenti sejenak dan tanya pada dirimu sendiri. Ketenangan seperti apa yang sesungguhnya sedang aku cari? Apakah itu sekedar hening dari gangguan? Atau rasa damai yang sejati yang datang dari kendali dan koneksi yang seimbang?